Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Rahmat, Sina, Isma. Oh iya, boleh minta tolong record nggak? Si Vina nih biasanya ya yang record ya. Iya udah record. Ya minta di record ya Vina ya. Saya lagi di jalan WKWK Vina record. Hikmah jalan kemana? Ke kosan Rizka. Pindahan. Pindahan kosan. Biasa Pak malam mingguan. Malam mingguan. Assalamualaikum Pak. Kosan Rizka. Tuh si Bambang tuh Bambang, Vin ada si Bambang Vin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, kita mulai aja kali ya untuk perkuliahan kali ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini pertemuan 5 ya. Bersama kita akan belajar mengenai materi yang lebih lanjut mengenai intent ya. Kalau minggu lalu kan kita udah belajar tentang intent. Gimana caranya berpindah ya dari satu activity ke activity lain. Nah, sekarang kita mau berpindah dari activity-nya ini ngebawa data. Jadi dari activity asal ke activity tujuan tuh dia ngebawa data, tidak hanya berpindah aja gitu. Nah, gimana caranya? Kita akan coba praktekkan ya pakai Android Studio-nya. Nah, maka di sini saya share screen dulu kali ya. Saya share screen dulu untuk materinya atau untuk screen-nya ya. Nah, pertama kita buka dulu Android Studio-nya ya. Nanti kita akan bikin projectnya kurang lebih sama minggu lalu. Kalau minggu lalu kan kita bikin projectnya punya 2 buah activity asal sama activity tujuannya. Kalau minggu lalu kan kita namain activity asalnya itu masih tetap namanya main activity, sedangkan activity tujuannya kita namakan target activity ya. Nah, kalau minggu lalu kan kita hanya bikin 1 buah button, lalu ketika si buttonnya diklik, nanti dia akan berpindah ya ke halaman tertentu. Nah, sekarang kita coba implementasikan gimana caranya ngoper data dari main activity-nya ke target activity-nya. Datanya yang kita oper satu dulu aja, data string ya atau data text. Nanti kita akan bikin 1 buah inputan misalnya. Nanti inputan itu kita isikan di activity asal dan nanti mau kita tampilkan di activity tujuannya atau di target activity-nya. Jadi nanti tidak hanya berpindah ketika si buttonnya kita klik, melainkan kita input dulu misalnya nama Anda siapa, lalu ketika si buttonnya itu diklik, nanti dia di activity selanjutnya atau di halaman selanjutnya dia akan menampilkan namanya gitu, nama dari yang sudah kita inputkan gitu di activity asalnya. Nah, ini masih ngelot ya, belajar intent 2. Nah, di sini teman-teman pilih kalau misalnya bikin project baru, teman-teman bisa pilih template yang empty. Caranya gimana, apa aja yang kita butuhkan, apa aja yang akan kita masukkan di activity main activity-nya ataupun di target activity-nya. Tapi di sini saya nggak akan bikin project baru karena saya udah bikin ya projectnya. Paling nanti isi dari si project ini akan saya modifikasi, saya ulang dari awal juga. Soalnya kalau misalnya saya bikin baru, nanti dia memakan waktu yang cukup lama ya si Gradle-nya di Android Studio-nya. Ini untuk memangkas waktu juga ya. Jadi teman-teman mungkin bisa pakai project yang lama ataupun bisa bikin project yang baru.
Nah, ini dia tampilannya. Nah, mungkin ini ada beberapa yang akan saya hapus terlebih dahulu ya, teman-teman. Di menu-nya ini akan saya hapus dulu. Atau mungkin saya jadikan komentar aja ya. Ini saya jadikan komentar dulu. Jadi nanti kurang lebih kalau bikin project baru, bikin Gradle-nya cukup lama ya. Mungkin akan makan waktu ya, teman-teman. Jadi saya gunakan codingan yang di kelas R01 deh kalau nggak salah ya, di OB Programming yang hari Senin tuh R berapa ya, saya lupa, pokoknya kelas reguler aja. Ini saya jadikan komentar dulu. Kalau di komentar kan dia tidak akan dieksekusi ya, cuma kalau dihapus dia akan hilang kan. Sedangkan kalau misalnya dijadikan komentar, dia tetap muncul tulisannya, tapi dia tidak akan dieksekusi oleh si Android Studio-nya. Oke. Ini Android Studio-nya masih loading ya. Lumayan berat ya Android Studio ini. Mungkin saya close dulu ini WhatsApp-nya. Kalau kemarin di kelas R01 saya pakai komputer ini ya, pakai komputer nyaman ya, dia spesifikasinya enak, RAM-nya 32 GB, lalu prosesornya i5 yang generasi 10, jadi cukup enak banget pakainya, nggak begitu berat ya. Nah, lalu untuk target activity-nya mungkin saya biarkan saja, mungkin tidak akan kita pakai ya, kita akan bikin activity baru. Lalu untuk si udah dari awal mungkin saya hapus dulu ini komponen-komponennya. Di sini saya sudah punya satu buah button gitu ya. Nah, ini kita hapusin dulu. Ini saya hapus ya. Lalu kita klik di bagian 1 banding 1 ini, jadi tampilannya supaya besar gitu ya. Nah, ini mungkin. Nah, gini mungkin 33% ya, seperti ini. Lalu untuk si target activity-nya nggak akan kita apa-apain ya. Di sini kita akan bikin satu activity tambahan aja ya. Atau mungkin di sini target activity-nya nggak apa-apa, kita hapus ya. Nanti kita bikin activity baru. Atau mungkin si target activity-nya kita jadikan komentar aja kayak tadi ya. Jadi supaya nggak begitu lambat juga nanti ketika kita aktifkan nanti function-nya. Ini mungkin saya jadikan komentar dulu ya teman-teman, komentar seperti ini. Dan di bagian, jadi kurang lebih ini isi dari si Kotlin-nya ini codingannya codingan default ya. Di activity-nya dia di sini saya hapus juga. Di sini saya punya satu buah text view nih. Kalau teman-teman di komponen tree, saya punya satu buah text view, tapi di sini tidak terlihat karena nilainya saya kosongkan. Ini saya hapus dulu aja. Jadi kita mulai dari awal ya. Kita bikinnya dari awal. Ini saya hapusin dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman buat dari awal proyekannya kurang lebih baru ada main activity aja ya, target activity-nya belum ada. Nah, langkah pertama sekarang kita pilih atau buka bagian activity underscore main.xml-nya ini. Nah, kurang lebih kalau teman-teman bikin proyekan baru kan ini masih kosong juga ya.
Nah, di sini kita akan buat dua buah inputan atau dua buah komponen yang akan kita masukkan, di antaranya text input dan juga button. Jadi nanti text inputnya itu dia digunakan untuk masukin teksnya. Nah, sedangkan si button ini nanti digunakan untuk berpindah ke activity targetnya. Jadi nanti nama yang kita masukkan di si text inputnya ini, dia akan dioper ke si activity targetnya. Nah, langkah pertama kita buat dulu text inputnya, kita pilih di bagian text palette. Lalu kita pilih di sini plain text ya. Nah, teman-teman bisa drag langsung plain text-nya. Lalu di sini kita atur posisinya, posisi layout dari si text inputnya atau si plain text-nya ya. Ini masih lambat ya, masih nge-lag si ininya, Android Studio-nya. Nah, seperti ini kurang lebih. Lalu untuk sisi kanannya kita tarik ya teman-teman seperti ini, supaya dia ngepasin ya dengan halamannya. Nah, jangan lupa untuk atasnya pun kita beri ke atas seperti itu. Nah, mungkin minggu lalu di sini teman-teman ada yang nanyain, Pak, kok ini ada tanda seru berwarna kuning ya? Kenapa seperti itu, Pak? Nah, sebenarnya kalau berwarna kuning itu dia bukan error ya, dia hanya warning aja. Jadi si Android Studio ini ngasih tahu bahwasanya kita nulis atau bikin komponennya itu tidak sesuai dengan aturannya dia, tapi ini tidak error gitu ya, tidak menimbulkan error. Nah, gimana cara ngilangin kuning-kuningnya ini? Jadi kalau kita baca di sini kuning-kuningnya itu ada tulisan hard-coded string name should use add string resort. Nah, jadi seharusnya si teksnya ini dia tidak menggunakan langsung kita tulis di teks yang ada di kolom ini. Kalau di sini kan kita langsung tulis namanya name di sini. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Nah, teman-teman bisa hilangkan saja. Nanti kalau dihilangkan, maka tanda serunya pun dia akan hilang. Nah, kalau di sini masih ada tulisan missing autofill hints attribute. Nah, kalau missing auto hint attribute, teman-teman bisa ditambahkan di sini, kalau nggak salah pakai tool ya. Saya coba googling dulu, saya sedikit lupa. Missing auto hint attribute. Dia kalau nggak salah kayak nambahin satu buah code gitu di bawahnya. Saya lupa, Android.2 tools deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah dia Android import for auto. Bukan deh, harusnya dia tools target API. Kalau nggak salah harusnya dia tools ignore autofill ya. Kita cukup tambahkan ini saja teman-teman. Kita cukup tambahkan ini tools.2 ignore autofill ya, seperti itu. Nah, di sini berarti ini kita hapus, tambahkan di sini seperti ini. Lebih seperti ini. Maka nanti tanda serunya tanda seru berwarna kuningnya dia akan hilang teman-teman. Dia seharusnya hilang ya. Ini masih loading kali ya. Harusnya nanti dia hilang. Missing accessibility on SDK, you should prefer Android hint. Jadi kurang lebih seperti itulah, harusnya ini hilang ya. Nah, lalu untuk ukurannya di sini saya pengen ukuran dari set text inputnya dia memenuhi lebar dari si ininya ya, lebar dari si tampilan Android, aplikasi Androidnya. Nah, maka di sini untuk layout width-nya saya ubah menjadi 0 dp. Jadi dia memenuhi ruang ya. Nah, seperti itu. Oh, ini belum jadi ini ya, garisnya belum jadi garis zigzag. Kita kan harusnya narik-nariknya sampai dia jadi garis zigzag ya. Nah, seperti itu. Jadi dia memenuhi ruangnya si text inputnya. Nah, lalu di sini text inputnya masih kosong ya. Kita pengen dia ada namanya, misalnya masukkan nama Anda. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan di bagian scroll ke bawah. Teman-teman bisa tambahkan ini di bagian
Kita cari target API, theme, view building, layout, content, main activity. Kalau nggak salah, all attribute, common attribute harusnya ya. All attribute. Di sini ada bagian hint. Hint apa ini harusnya tidak kita ingin dulu ya. Kalau ini saya ini dulu. Atau boleh kita hilangkan dulu. Nah, di sini kita kasih hintnya ya. Nah, ini di bagian hint, common attribute. Misal di hintnya kita tuliskan, masukkan, atau nama lengkap saja kali ya, nama lengkap Anda. Nama lengkap. Jadi dia ada tulisan nama lengkapnya gitu. Masukkan nama lengkap di hint ya, dia bukan teks nantinya. Hanya hint saja. Nah, lalu kita mau dia nggak mepet banget kan sama atas bawah, atas kanan dan kirinya. Nah, maka kita bisa atur marginnya nih teman-teman. Di sini akan saya atur marginnya di bagian layout. Ke atas marginnya 8, lalu ke kiri marginnya, atau mungkin jangan 8 ya, ke atas 10 kali ya. 10, ke kiri marginnya 10 juga, dan ke kanan marginnya 10 juga. Nah, jadi ada margin yang menjadi jarak ya, antar si inputnya ini dengan si sisi-sisi dari aplikasi Android Studio-nya atau Android-nya, nanti aplikasi Android-nya. Nah, langkah selanjutnya kita kasih dulu nih nama ID-nya. Tentu saja di sini kita belum kasih ID untuk nama lengkapnya. Di sini saya kasih ID, ID-nya itu nama lengkap, nama aja, jadi seperti ini. ID-nya nama. Kita refactor. Jadi kita sudah punya satu buah ID, satu buah input yang ID-nya nama ya, teman-teman. Oh, ini masih kosong nih. Nama harusnya seperti. Oh, ini concern layout ya. Oh ya, ini udah. Oke, untuk si concern layout-nya kita kosongkan dulu. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat satu buah button ya. Di sini kita klik aja, kita tarik ya buttonnya. Jadi si button pindah aja gitu, pindah atau mungkin lanjut aja gitu ya. Jadi dia akan lanjut ke activity tujuannya atau activity targetnya, sehingga nanti dia akan ngoper data gitu ya. Selain berpindah, dia akan ngoper data juga dari activity asal ke activity tujuannya. Nah, untuk si buttonnya sendiri di sini saya lokasikan dekat dengan si text inputnya. Lalu di sini width-nya tentu saja kita ingin lebarnya sama ya dengan nama lengkap. Kita kasih margin 10 di bagian kanan dan kirinya, dan atasnya pun kita kasih margin 10 dari si nama lengkapnya ya. Jadi nanti dia ada jarak ke si input nama lengkapnya sejauh 10 dp. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan kasih ID-nya button, nggak apa-apa kita biarkan aja ID-nya button. Lalu untuk teksnya di sini saya kasih nama teksnya lanjut. Nah, di sini teman-teman baca nih ada warningnya ya. Warningnya hardcode string button should use string resource. Nah, kenapa seperti ini? Nah, jadi si Android Studio itu menyarankan kita teman-teman bahwasanya kita menuliskan si teksnya ini tidak langsung di bagian atribut si button ini, melainkan kita bisa memasukkannya di file values strings.xml di sini. Nah, caranya gimana? Caranya misalnya di sini saya akan bikin satu buah string baru di dalam resource-nya, text resource, string name, misalnya namanya button lanjut ya, button underscore lanjut. Jadi nanti si name button underscore lanjutnya ini yang akan kita panggil di bagian XML-nya tadi ya teman-teman. Dan jangan lupa di tengahnya ini isinya value atau isi teks yang akan kita tampilkan nanti di bagian buttonnya ya teman-teman. Nah, di sini value-nya atau teksnya yang akan kita tampilkan tentu saja lanjut saja ya. Kan tadi kita mau buttonnya itu ada tulisan lanjut, tidak tulisan tadi apa
tulisannya button ya. Nah, lalu gimana cara manggilnya? Cara manggil dari si file string.xml ini di buttonnya, teman-teman bisa klik buttonnya dulu, lalu di sini di bagian teksnya teman-teman blok, teman-teman hapus isi teksnya, lalu teman-teman tulis di sini add, lalu tulis string slash tadi nama buttonnya apa? Nah, tadi kita namakan nama buttonnya adalah button lanjut. Maka di sini kita tuliskan slash button underscore lanjut. Seperti ini. Nah, ketika saya enter, nanti dia tulisannya akan berubah menjadi tulisan lanjut. Karena di sini sudah kita definisikan bahwasanya isi dari si string button lanjut adalah lanjut. Kalau misalnya saya tambahkan jadi lanjutkan, nah, maka di sini akan berubah juga jadi lanjutkan karena dia sudah nge-link ya si file XML-nya ini dengan si buttonnya. Oke, mungkin untuk si main activity-nya untuk tampilannya sudah selesai ya kita buat. Nah, sekarang kita akan masuk ke codingan main-nya ya teman-teman. Ini seharusnya tadi activity underscore main-nya tidak kita hapus. Nah, karena nanti kita akan contek nih ID dari si ininya tuh apa komponennya. Tentu saja di sini kelihatan di komponen tree ya. ID-nya yang satu nama dan ID-nya yang satu adalah button. Nah, langkah selanjutnya kita buka main activity-nya, lalu seperti biasa kita definisikan terlebih dahulu komponen-komponen yang sudah kita masukkan tadi di si ininya ya, di si activity XML-nya. Di sini ada error ya, kita lihat errornya di bagian mana. Ya mungkin ini kita hapus aja. Takutnya dia ada error di kesalahan sintaksnya ya. Oh, tentu saja di sini error karena kita sudah mendefinisikan view on click listener-nya. Seharusnya ini belum ada ya teman-teman. Nah, harusnya seperti ini aja. Kurang lebih seperti ini, maka dia akan hilang error. Kalau teman-teman buat pasti di sini belum ada error ya karena teman-teman belum menambahkan tadi auto click listener. Oke, mungkin ini komentarnya saya hapus saja satu persatu. Langkah pertama kita akan ngelingin dulu nih si Kotlin-nya ini dengan si komponen-komponen yang ada di XML-nya. Tadi kita udah buat dua buah komponen ya di XML-nya. Ada komponen inputan dan komponen button ya. Nah, kita definisikan dulu nih kedua komponen ini di kode Kotlin-nya ya teman-teman. Nah, seperti biasa kita buat variabelnya dengan cara kita kasih dulu modifier-nya. Tentu saja di sini modifier-nya adalah private ya. Karena kita mau kedua komponen tersebut hanya dapat diakses di main activity-nya saja. Lalu kita tuliskan di sini let init var file, lalu let init file, lalu nama buttonnya apa? Misalnya di sini saya tulis button pindah titik 2 dan tipenya apa? Tipenya tentu saja button. Seperti ini. Oke, ini masih ada error. Harusnya mungkin di sini bukan file ya, tapi var. Let init file. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua, kita akan definisikan juga si ininya ya, si inputannya tadi, input namanya. Di sini kita tuliskan private let init var input text. Nah, input text. Nah, seperti ini. Nah, lalu tipenya apa Pak tadi? Tipe si input namanya ini. Nah, kita lihat dulu di bagian code. Di bagian code di sini edit text di paling luarnya, berarti tipenya adalah edit text seperti ini. Kita kopas saja teman-teman seperti ini. Edit text tipenya adalah edit text seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, nah di sini masih ada error karena kita belum import ya. Tadi kalau si button kan kita sudah import. Nah, sekarang si edit text ini kita import juga. Teman-teman klik aja di sini import. Jadi akan hilang teks berwarna merahnya. Dia akan berubah menjadi teks berwarna putih, menandakan bahwasanya errornya sudah hilang ya. Nah, langkah selanjutnya sekarang kita akan bikin on click listener-nya ya teman-teman. Jadi kita akan bikin metode atau fungsi dari si button-nya. Ketika si button ini dia diklik, maka dia akan ngebaca inputan yang ada di edit text-nya ini. Nah, selanjutnya dia akan dia akan ngoper ke si activity selanjutnya atau activity targetnya. Nah, maka di sini kita definisikan dengan kita tulis button pindah sama dengan, nah sekarang kita mau konekkan nih teman-teman si button pindahnya ini ke si
komponen XML-nya. Nah, maka kita di sini menggunakan find view by ID ya, seperti ini. Lalu ini find view by ID-nya dia tipenya button. Teman-teman bisa tuliskan seperti itu. Lalu di sini kita tuliskan r atau resource dot id dot tadi nama button pindahnya adalah masih button ya namanya. Maka kita tuliskan button saja seperti ini. Nah, di sini kenapa ada error button pindahnya? Karena di sini dia tipe datanya masih atau ada apa sih errornya properti button pindah. Ini seharusnya nggak perlu pakai button kali ya, seperti ini aja. Ini harusnya nggak error ya, kalau seperti ini mungkin. Button pindah, ini udah sama kan ya button pindah. Oh, tentu saja beda ya ternyata. Nah ini tadi saya salah nulis, ada yang typo kayaknya. Tadi sebelumnya apa tuh namanya? Oh, T-nya 3, harusnya T-nya 2 ya. Kita samakan ya, ini kan kita mau menampung dari yang tadi sudah kita inisialisasikan ya. Nah, teman-teman pun di sini bisa kasih kurung sikut, menandakan bahwasanya find view by ID-nya yang kita panggil adalah button, hanya button saja, hanya komponen yang button saja. Nah, lalu yang keduanya, oke, untuk yang input text-nya mungkin nanti kita akan panggilnya di bagian sini ya, di bawah aja teman-teman. Sekarang kita bikin on-click listener-nya. Nah, gimana cara bikin on-click listener-nya? Sama seperti minggu lalu, kita bisa tuliskan di sini nama variabelnya atau nama komponennya button pindah. Lalu kita kasih titik dan kita kasih set on-click listener. Nah, seperti ini. Lalu dia akan nanya ini, apa kira-kira si set on-click listener-nya ini dia akan ngebacanya itu komponen apa? Jadi yang akan digunakan sebagai parameter perpindahannya itu apa sih? Nah, tentu saja kita mau yang akan dijadikan parameter adalah si button pindahnya. Ketika si button pindahnya diklik, maka dia akan berpindah kan? Nah, maka kita tuliskan di sini dengan parameter this. Nah, jadi si this ini dia merujuk ke si button pindahnya itu sendiri. Nah, di sini ada pesan error. Kenapa bisa ada pesan error? Tentu saja karena kita di sini masih belum mendefinisikan function on-click listener-nya. Nah, maka teman-teman bisa klik dan pilih bagian let main activity implement interface view.onClick listener. Nanti secara otomatis dia akan membuat satu buah interface, di mana interface ini berisikan satu buah metode ya. Metodenya ini adalah metode onClick listener. Jadi dia udah kebentuk gitu ya metodenya. Metodenya dia ada parameternya di sini view ya, karena di sini ini kita maunya view, maka di sini v. Nah, teman-teman bisa modifikasi, misalnya view-nya ini mau diinisialisasikannya nggak view ya, nggak pakai v, misalnya pakai m, itu bisa aja, terserah teman-teman ya. Nah, tapi kalau si view di sini nggak boleh diganti, karena si view di sini kita mau dia merujuk ke komponen view. Nah, di sini mungkin saya pakai m ya, saya ganti nggak pakai v ya. Kalau biasanya kan kita pakai v ya. Nah, lalu langkah selanjutnya kita bikin pengkondisiannya, tentu saja pakai when ya. Di sini when-nya apa yang akan kita pertimbangkan untuk berpindah activity-nya, yang akan kita pindahkan adalah ID dari si button-nya. Nah, si parameter view ini dia akan merujuk ke si button-nya ya. Maka yang kita akan panggil adalah si button ID-nya. Maka saya tuliskan di sini m.id ya. Nah, seperti ini. m.id. Nah, seperti ini teman-teman. m.id. Nah, lalu kita kasih kondisi nih, kira-kira kondisinya kayak gimana? Kondisinya saya mau ketika ID-nya itu bernilai atau sama dengan RID.button, ID-nya button, maka dia akan menjalankan perintah tertentu. Nah, kita kasih di sini tanda panah, lalu run seperti ini, dan kasih kurung kurawal seperti ini. Nah, lalu kita bisa inisialisasikan sekarang, kita bikin kelas dari si intentnya ya teman-teman. Nah, sebelum kita bikin kelas intentnya, tentu saja kita di sini mau bikin satu buah activity-nya dulu ya. Teman-teman bisa klik kanan, lalu klik new, klik di bagian activity, lalu teman-teman pilih di bagian empty activity. Lalu teman-teman kasih nama si activity-nya itu dengan nama target, sehingga nanti dia akan tergenerate satu buah file, baik itu Kotlin ya dan juga XML-nya yang bernamakan target activity. Nah, di sini saya sudah ada ya, karena saya sudah generate.
Nah, di bagian target activity ini kita buka dulu bagian XML-nya teman-teman. Di sini saya buka ya activity underscore targetnya. Nah, di sini kita akan menambahkan satu buah text view ya. Text view-nya itu nantinya dia nilainya kosong. Nggak ada nilainya, tidak ada teksnya. Karena nanti si teksnya yang akan kita tampilkan adalah teks dari si inputan tadi, inputan dari si activity asalnya ya teman-teman. Nah, ini kita tarik aja seperti ini. Kita posisikan terlebih dahulu. Saya mau nanti si teksnya itu dia berada di tengah-tengah ya, posisinya di tengah-tengah. Ini kita tarik juga. Nah, sampai dia ada di tengah-tengah seperti ini. Lalu untuk isi teksnya, mungkin di sini jangan dulu kita hapus karena kita mau ngatur besar dan kecil teksnya dulu. Di sini text size-nya saya ubah dulu ya teman-teman. Text size-nya saya ubah menjadi 24px kali ya, supaya lumayan besar. Lalu di sini saya mau dia bold ya, si text view-nya seperti ini. Lalu di sini kita kasih ID si text view-nya kita kasih nama dengan nama view. Nah, seperti ini aja nama view. Lalu untuk si teksnya kita hilangkan ya teman-teman. Kita hilangkan karena nanti si teksnya yang akan ditampilkan bukan tulisan teks view ini, melainkan tulisan yang dioper dari si inputan tadi. Seperti ini teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa buka lagi, kita balik lagi ke bagian main activity. Lalu kita ingin inisialisasikan di sini untuk si kelas intentnya atau untuk si kelas perpindahannya. Nah, teman-teman bisa bikin langsung kelas objek intentnya. Di sini saya akan bikin satu buah objek intent. Objek intentnya misalnya saya kasih nama intent target, intent target seperti ini. Atau mungkin intent data saja, intent data seperti ini. Lalu kelasnya tentu saja yang kita akan panggil adalah kelas intent seperti ini. Intent kurang n ya, intent seperti ini. Lalu dia ada dua buah parameter ya di dalam si intent ini. Parameter pertama adalah activity asalnya. Di sini activity asalnya adalah activity main activity ya tentu saja. Karena kita mau dia berpindah dari main activity-nya ke activity targetnya. Maka teman-teman di sini bisa tuliskan this. Nah, seperti ini. Jadi si di sini dia merujuk ke si main activity-nya. Lalu kita kasih koma. Nah, sekarang target activity-nya apa? Atau activity tujuannya apa? Nah, tentu saja kita mau berpindahnya ke halaman tadi, ke halaman target. Maka di sini saya tuliskan target activity ini ya, teman-teman. Si target activity-nya. Kita tulis di sini target activity. Lalu kasih titik 2 seperti ini. Lalu teman-teman tuliskan class.java. Seperti ini. Jadi dia biar nggak ambigu ya. Jadi dia biar tahu si intentnya, oh yang akan dirujuk itu ternyata kelas si Kotlin-nya yang ada di folder Java. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita mau ngebaca data kan dari si inputan tadi, dari si inputan activity main tadi ya. Dari inputan si ini ya, nama lengkap ini. Tadi dia nama ID-nya adalah nama. Nah, gimana cara ininya, cara ngebacanya? Cara ngebacanya tadi kita udah buat nih satu buah variabelnya. Nama variabelnya adalah input text. Maka di sini kita panggil lagi si input text-nya teman-teman. Input text. Nah, seperti ini. Input text sama dengan find view by ID. Lalu kita kasih ini aja tanda kurung sikut. Yang mau kita cari itu adalah find view by ID-nya tipenya adalah edit text. Ya, edit text seperti ini. Maka kita bisa tuliskan di sini r.id. Nah, dia nanti akan muncul. Tentu saja adalah nama. Jadi nanti dia akan mengembalikan teksnya itu berupa inputan yang sudah di-input pada inputan nama ya, tadi input teks nama yang ada di activity underscore main tadi ya. Nah, langkah selanjutnya ini baru ke-connect nih, baru ke-connect si inputannya sama si komponen yang ada di XML-nya. Variabel si Kotlin-nya dan si file atau komponen yang ada di XML-nya dia baru ke-connect. Nah, kita belum baca datanya. Nah, di sini cara baca datanya, misal saya di sini bikin satu variabel baru, variabel yang akan menampung string ya, teman-teman. Saya tulis di sini var text misalnya, nama variabelnya adalah text sama dengan input text dot text deh kalau nggak salah, dot text dot to string kalau nggak salah, atau
get string ya kalau nggak salah, get text dot get string. Harusnya dia metode deh kalau nggak salah, seperti ini. Kalau nggak salah text deh, text to string deh kalau nggak salah, to string. Nah kita lihat di sini ada pesan error, rename reference dot text. Harusnya mungkin di sini text aja ya, input text dot text dot to string. Nah harusnya mungkin seperti ini. Jadi nggak ada pesan error. Nah mungkin seperti ini harusnya. Nah nanti si teks yang si input tag ini, dari si input teks ini dia akan ditampung ke variabel teks seperti ini ya. Nah langkah selanjutnya kita mau si teksnya itu dipindahkan ke ininya teman-teman, ke si target activity-nya. Nah gimana caranya? Langkah pertama kita buat dulu satu buah variabel di kelas target activity-nya. Nah untuk variabelnya sendiri di sini kita akan gunakan satu buah satu buah kelas yang dinamakan dengan companion. Nah, seperti ini nama kelasnya companion. Lalu dia nama kelasnya itu adalah objek. Nama objeknya adalah objek. Lalu kita tuliskan di sini variabel yang akan digunakannya. Jadi sesuai dengan namanya dia companion, dia terhubung ya dari si main activity ke si target activity-nya. Lalu di sini kita bikin satu buah variabel baru. Misalnya di sini saya kasih nama variabelnya adalah nama ya, teman-teman. Nama variabelnya adalah nama. Di sini kita tuliskan misalnya var nama tampil aja seperti ini kali ya. Dia mau tipe datanya string, maka di sini kita kasih sama dengan dan kita kasih kurung kurawal seperti ini. Nah, jadi nanti si nama tampil itu dia akan dipanggil di bagian intentnya ya teman-teman. Dia akan di assign ya si string text ini ke si variabel tadi, ke si variabel nama tampil. Nah langkah selanjutnya teman-teman bisa panggil satu buah metode yang dimiliki oleh menyisipkan. Nah maka intentnya kita panggil lagi, intent data. Nama metodenya adalah put extra. Nah, put extra ini dia ada macam-macam tipenya. Ada put extra string, integer, byte, long, dan lain sebagainya. Tapi yang akan kita gunakan adalah put extra yang string. Seperti ini. Put extra. Yang string ya. Teman-teman pakainya, pilihnya yang string. Lalu si put extra ini dia memerlukan dua buah parameter. Parameter yang pertama adalah parameter variabel yang akan menampung datanya. Tentu saja tadi parameternya sudah kita buat ya. Variabelnya adalah nama tampil. Maka di sini teman-teman bisa menuliskan nama kelasnya dulu, karena si nama tampil itu variabel nama tampil dia ada di kelas target activity ya. Maka teman-teman di sini bisa tuliskan target activity dot nama tampil. Seperti ini ya. Ini belum kita kasih kurung. Lalu parameter kedua adalah si teksnya. Teman-teman bisa aja menuliskan di sini misalnya teks seperti ini. Nah, nanti yang keoper adalah teks seperti itu ya. Nah, tapi di sini kita kan yang mau dioper ini bukan teks seperti ini, bukan teks yang kita inisialisasikan sendiri, melainkan teks yang diinput dari si input user. Nah, tadi teks input usernya itu dia sudah kita tampung di variabel teks ya. Maka di sini teman-teman bisa panggil variabel teks itu. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya tentu saja seperti biasa kita mau berpindah si activity-nya. Maka kita di sini bisa tuliskan start activity, lalu kita tuliskan nama intentnya, intent data ya, intent data. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, codingannya untuk si kelas main activity-nya. Nah, lalu kita akan berpindah sekarang ke si target activity-nya. Tadi si target activity dia baru nerima datanya aja ya dari si main activity-nya. Nah, di sini kita mau di si target activity-nya tentu saja dia akan menampilkan di bagian text view tadi ya. Di text view yang ini nih yang belum ada isinya, belum ada tulisannya.
Nah, maka di sini kita langsung konekkan dulu si variabel yang nama tampil ini dengan si komponen yang ada di activity target tadi. Ini kan nama ID-nya kita kasih nama view ya. Maka teman-teman di sini bisa bikin satu buah variabel baru. Seperti biasa kita tulis modifiernya private atau restriction-nya private. Lalu kita tulis di sini let init var. Variabelnya di sini misalnya saya akan buat teks tampil aja seperti ini. Teks tampil titik 2 dia tentu saja tipenya adalah text view. Text view. Lalu si teks tampil ini kita akan konekkan teman-teman ke komponen yang ada pada XML target tadi. Maka teman-teman di sini bisa tuliskan teks tampil sama dengan pakai find view by ID ya. Find view by ID. Di sini teman-teman bisa kasih kurung awal juga atau kurung sikut ya. Yang akan kita cari adalah text view. Lalu teman-teman di sini tuliskan r atau resource.id nama view ya tadi ID-nya di sini nama view di bagian activity target ya nama view. Nah seperti ini. Nah lalu langkah selanjutnya kita mau tangkap si variabel ataupun si teks yang tadi dioper sama si main activity tadi teman-teman. Nah gimana cara cara nangkapnya? Nah cara nangkapnya tentu saja kita bikin satu buah variabel baru atau mungkin kita pakai variabel tadi. Variabelnya adalah variabel nama tampil ya teman-teman. Atau mungkin di sini saya bikin variabel baru aja. Misal nama variabel barunya adalah var kalau ini teks tampil misalnya tampil teks, nama variabelnya tampil teks atau mungkin teks nama aja, nama variabel teks nama. Teman-teman bisa kasih nama variabel apa aja. Di sini misalnya teks nama. Nah, lalu si teks nama ini dia nanti akan dimasukkan value yang dioper dari si main activity tadi. Nah, gimana cara ngambilnya? Cara ngambil value si string tadi, teman-teman bisa tuliskan intent seperti ini. Dot kalau nggak salah get extra ya, kalau nggak salah get string extra. Nah, teman-teman bisa pakai get string extra. Dan di sini get string extra-nya dia memerlukan satu buah parameter. Tadi parameternya ini adalah nama si teks yang diopernya tadi. Di main activity kan tadi variabel yang kita gunakan untuk ngopernya itu adalah variabel nama tampil ya teman-teman. Nama tampil ini di kelas target activity. Maka teman-teman di sini bisa masukkan variabel yang dijadikan pengoperan tadi di si put extra intentnya. Nah, maka di sini parameternya saya tuliskan nama tampil ya seperti ini. Nah, setelah itu kita udah dapat nih variabelnya, value dari si variabelnya. Tentu saja nanti si value yang akan kita masukkan ini sudah tertampung di teks nama ini. Nah, langkah selanjutnya kita mau si teks ini dia ditampilkan kan di si teks view-nya, di teks tampil ini. Maka di sini kita tuliskan lagi nih teman-teman. Kita tuliskan dengan teks tampil dot teks sama dengan teks. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sama dengan teks ya. Teks nama ya, tentu saja teks nama seperti ini. Teks nama. Nah, udah selesai ini teman-teman untuk codingan dan juga untuk si ininya ya, untuk si layoutingnya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa konekkan HP teman-teman ke Android-nya. Di sini saya akan tidak pakai emulator ya, karena komputer saya nge-lag kalau pakai emulator. Jadi di sini saya akan koneksikan HP Android saya ke laptopnya ya. Sebentar saya ambil dulu ya ininya kabel datanya. Nah, di sini akan saya konekkan ya si kabel datanya ke laptop. Jadi nanti kita nggak pakai emulator, kita di sini pakai real device ya. Karena kalau pakai emulator dia lumayan lama ya ngejalaninnya.
Oke, mungkin sembari kita menunggu, teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi oper intent ini? Gimana? Nah, kalau misalnya dia udah kedetek di sini sudah kedetek ya. Samsung SM C710F. Nah, maka saya bisa jalankan ya, atau kita bisa jalankan. Maka nanti secara otomatis si Android Studio ini dia akan mengcompile si aplikasi ini. Dia akan ngerubah yang tadinya bentuknya file-file folder-folder package seperti ini, folder proyekan. Nah, nanti sama dia akan diekstrak menjadi satu buah APK. Dan nanti si file APK-nya ini akan di-upload ke HP yang kita konekkan. Nanti secara otomatis dia akan langsung menginstal juga, sehingga nanti aplikasi si Android-nya dia akan akan langsung bisa kita buka di HP yang kita konekkan tadi. Nah, seperti biasa dia masih melakukan proses building Gradle ya. Jadi proyekannya sama dia masih diperiksa apakah ada yang tidak sesuai dengan aturan dari si repositori Google-nya. Nah, kalau misalnya udah, nanti dia akan langsung mengeksekusinya. Dia akan mengekstraknya menjadi satu buah APK, dan APK tersebut akan diupload ke HP kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mungkin banyak juga ya yang ngambil mata kuliah IoT, ya prosesnya kurang lebih mirip sama proses ngupload codingan dari si Arduino IDE-nya ke si microcontrollernya, ke si Arduino-nya gitu. Ya mirip-mirip kayak gitu prosesnya menggunakan real device ini, teman-teman. Ini ada yang ngechat nih, kita lihat. Maaf Pak, mikrofon saya sedang ada masalah. Untuk materi ini apakah direkam ya Pak, untuk saya praktekin nanti? Ya Agung, untuk materinya direkam nanti sama Vina Bella ya. Nanti mungkin Vina Bella akan ini ya, Vin, akan upload di Google Drive atau di YouTube-nya. Nanti untuk kelas lain yang nggak sekelas sama Vina Bella, saya akan share juga ya link yang nanti dikasih sama Vina Bella. Nanti link dari si Vina ini akan saya inikan juga, akan saya upload juga di web kuliah. Ya oke. Oke Pak, ya alhamdulillah. Pada makasih tuh sama Vina dia yang ngerekam. Nah ini dia proses Gradle building. Jadi nanti kurang lebih tampilan si activity mainnya ini dia akan menampilkan satu buah input text, di bawahnya ada buttonnya. Jadi si input text-nya itu nanti bisa kita masukkan nama apa aja, misalnya nama teman-teman apa. Lalu ketika si buttonnya diklik, dia akan berpindah ke activity tujuannya, dan di activity tujuannya dia akan menampilkan namanya apa gitu. Nah ini masih proses ya, memang lama banget ya Gradle building ini. Saya coba di komputer laboratorium BL ya, dia cepat banget ya di lab BL ini, karena RAM-nya gede juga kali ya. Dia ngejalaninnya hanya 10 detik pakai emulator segitu ya, nggak upload ke HP, cepet banget. Mungkin nanti kita agendakan aja ya teman-teman ya, untuk perkuliahan mobile programmingnya. Saya kepikiran gimana kalau misalnya seluruh kelas kita satukan saja. Jadi kan saya semester ini tuh mobile programming ngajar kalau nggak salah 5 kelas. Nah 5 kelas gimana kalau kita satukan saja, lalu kita cari waktu yang sekiranya itu ini ya nggak ada yang bentrok gitu, baik itu kelas karyawan maupun kelas reguler. Jadi saya bisa pakai komputer itu gitu, komputer lab gitu, misalnya hari tentu saja weekday ya, nggak weekend, Senin sampai Jumat gitu. Nah jadi nanti saya bisa pakai komputer lab gitu ya, supaya prakteknya lebih nyaman juga gitu mempraktekannya. Mungkin nanti kita reschedule atau kita tentukan kuliahnya jadi hari apanya setelah ini aja ya teman-teman ya, setelah UTS.
Karena kalau sebelum UTS kan nanggung gitu ya. Kita selesaikan dulu sampai UTS. Ini kan udah pertemuan 5 ya. Tinggal 2 pertemuan lagi. Mungkin kita sesuaikan dengan jadwal yang ada aja sekarang. Tetap sesuai dengan jadwal aja untuk 2 pertemuan terakhir sebelum UTS. Dan nanti setelah UTS baru kita reschedule ya. Kita satukan nih ke 5 kelasnya. Seperti itu. Ini sudah proses installing ya. Nah, ini sudah selesai. Di HP saya sudah muncul. Nanti saya akan lihatkan di webcam. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Saya nyalakan dulu webcam saya ya. Nah, ini mungkin ininya share screen-nya saya hentikan dulu. Lalu saya show cam ya. Kameranya saya nyalakan. Lalu saya pin. Jadi saya lihatkannya, saya tunjukkannya itu di perangkat saya atau di HP. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Di atasnya ada nama lengkap dan di bawahnya ada button lanjutkan. Jadi misalnya ketika nama lengkapnya ini saya tuliskan nama lengkapnya misalnya Raden Muhammad Firzatullah seperti ini misalnya. Raden Muhammad Firzatullah. Nah, misalnya saya inputkan seperti ini ya teman-teman. Namanya adalah Raden Muhammad Firzatullah. Ketika saya klik button lanjutkan, nah maka nanti di activity tujuannya dia akan menampilkan nama Raden Muhammad Firzatullah. Nah, dia dinamis kan? Nah, tapi ketika si Raden Muhammad Firzatullah ini saya ganti nih, saya back lagi nih teman-teman. Saya back lagi, saya ganti lagi tulisannya misalnya jadi Muhammad Faiza Syatir misalnya. Faiza Syatir. Nah, misalnya saya ganti nih inputannya, nilainya bukan Raden Muhammad Firzatullah. Jadi Muhammad Faiza Syatir. Ketika saya klik button lanjutkan, maka dia akan berpindah lagi ke activity targetnya dan dia akan menampilkan tulisan Muhammad Faiza Syatir. Nah, ini teman-teman bisa kombinasikan ya. Misalnya teman-teman bikinnya itu teksnya apakah kamu mau jadi pacarku gitu. If ketika dia jawabnya iya misalnya, maka teman-teman akan ngelanjutinnya tuh ke target yang diterima misalnya. Oke, makasih ya udah nerima gitu misalnya. Dan kalau misalnya jawabannya enggak, misalnya jawabannya tidak gitu. Jadi teman-teman pakai ini aja, pakai switch button ya. Pakai apa namanya? Pakai select gitu kan. Ada pilihannya, diterima apa enggak gitu. Kamu mau jadi pacarku enggak? Misalnya ketika value-nya itu diterima, nah maka teman-teman nanti dia akan ngoper ke activity yang diterima. Misalnya, oh terima kasih udah nerima aku. Nah misalnya ketika dia value-nya tidak diterima, ditolak, nah teman-teman kasih tulisannya, oh gua hanya ngeprank aja kok gitu. Gua hanya bercanda aja kok, atau gua hanya ngeprank aja. Nah, itu teman-teman bisa variasikan seperti itu ya. Mungkin bisa iseng-iseng aja tuh sekalian latihan teman-teman bikin tampilan seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait dengan materi pertemuan 5 ini? Mengenai intent ini, kelas intent. Gimana? Ada suara dikit tadi, kayaknya ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya nggak? Ya boleh lewat mikrofon, boleh lewat ini juga, chat juga yang mau nanya, silakan. Nggak ada ya? Oke. Ya tadi siapa tuh? Aji ya? Kepencet Pak. Oh, kepencet ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, ini ada chat nih, kita lihat. Chatnya pertanyaan bukan? Nggak ada Pak? Oh nggak ada, oke. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kita ini dulu ya, kita foto dulu. Teman-teman bisa menyalakan webcamnya ya. Kita screenshot dulu untuk dokumentasi. Ya, silakan ya. Dinyalakan webcamnya. Jiro udah, Rizky udah. Bima udah tuh ya. Rudi. Lah si Vina malah ngilang nih. Oke. Oke Pak, setuju. Pak, saya nggak ada webcam. Nggak apa-apa ya, nggak ada webcam. Ya mungkin kita ini ya, kita screenshot ya. Ya silakan dinyalakan. Baik, 1, 2, 3. Jadi, oke, saya save ya, saya save. Ini mobile programming
gabungan, kelas, karyawan, dan reguler. Reguler